warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tantica Channel. Hari ini aku akan review kamera mirrorless dari brand Canon. Ini tuh sudah aku pakai sekitar kurang lebih 1 tahun lamanya. Jadi di sini aku akan sebutin kelebihan dan kekurangan dari kamera ini. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman nih cari kamera mirrorless, terutama untuk harganya yang terjangkau, kemudian bagus dan compact dan bisa dibawa kemana-mana, aku sangat merekomendasikan kamera ini, yaitu dari brand Canon EOS M100. Sebenarnya ini bukan hanya hasil dari rekomendasi aku, banyak youtuber-youtuber lain yang sangat merekomendasikan kamera ini. Sebenarnya yang banyak direkomendasikan sih kamera dari brand masih brand Canon, namanya EOS M50, tapi karena waktu itu aku punya budgetnya sedikit, jadi aku belinya kamera ini. Jadi sebenarnya kamera ini tuh masih adik kakak sih, kakaknya itu M50 dan adiknya M100. Sebelum aku mencari kamera ya yang bener-bener harus bagus nih, budget sedikit, akhirnya aku cari-cari video, dan entah berapa video yang aku tonton, kemudian artikel yang aku baca, sampai aku tulis di buku ini. Aku tulis dulu kamera-kamera yang bagus nih, yang bisa dipakai untuk vlogging, untuk apa, untuk foto-foto. Dan ada beberapa kamera yang aku tulis di sini, diantaranya ada Sony A6000, kemudian Sony A5000, kemudian Lumix 6F9, kemudian Canon EOS M50, Canon SM100, dan M200. Karena waktu itu budget aku segitu, jadi akhirnya aku jatuh cinta, jatuh hati pada kamera ini, dan ternyata ini bagus banget. Nah, langsung aja, ini dia kameranya. Ini adalah kamera dari kamera mirrorless ya, EOS M100. Langsung aja sekarang kita buka dan unboxing kamera ini apa aja di dalamnya. BTW ini aku beli online ya, di Lazada, aku beli di Lazada. Oke, langsung aja sekarang kita buka. Nah, ini dia tampilan boxnya dari M100 ini. Kita akan buka ya apa aja isi dari boxnya ini. Yang pertama ada kartu garansi seperti ini. Kemudian ada kartu garansi dari tokonya. Juga buku petunjuk, kartu memori yang 16 GB, ada baterai, kabel USB, kemudian charger. Next ada tali strapnya, dan ini ada tulisan EOS-nya ya. Kemudian lensa filter. Dan ini lensa kitnya. Seperti ini, lumayan berat juga ya ini lensanya. Ini tutup lensanya. Oke, kita simpan dulu. And ya, ini dia penampakan dari kamera EOS Canon M100. Aku pilih yang emang warnanya putih. Dan ini layarnya bisa dilipat ke depan juga. Oke, biar nggak sareksek ya, kita pinggirkan dulu boxnya. Sekarang kita masukkan dulu kabel USB-nya ke chargernya, kemudian ini baterainya juga ya. Ini kameranya kita pasangkan dulu dengan lensanya, buka terlebih dahulu kedua tutup kamera dan lensanya. Dan ya, ini sudah terpasang. Kemudian aku beli lagi aksesorisnya, aku beli terpisah, dan semuanya ini aku beli di online. Yang pertama ini strapnya, kemudian pengamannya supaya nggak kegesek-gesek, dan bahannya karet ya. Aku beli tutup lensanya dan talinya karena sayang banget kalau tutup yang aslinya hilang atau jatuh, jadi pakai tali ini supaya lebih aman. Terakhir ini tudung lensanya kita pasangkan dahulu. Nah, ini semuanya sudah aku pasang. Kemudian tali strap kameranya bagus banget, motifnya etnik dan ukuran strapnya besar. Karena strap bawaannya menurut aku terlalu kecil dan kayak kelihatan gitu nama brandnya. Jadi aku kurang suka. Ini tudungnya.
Ini tuh fungsinya yang pertama sebagai pelindung atau menghalangi cahaya matahari benerang yang masuk dari sudut dan cahaya yang tidak diperlukan oleh lensa, sehingga lebih fokus. Kemudian yang kedua, fungsinya yaitu melindungi lensa dari kotoran dan benturan. Dan yang terakhir, fungsinya membuat kamera terlihat lebih keren. Dan ini bahannya pun bagus ya, plastik, tapi bukan yang plastik murah asal gitu. Ini tali tutup lensanya, jadi ketika dibuka ini aman, gak akan jatuh. Kameranya enak dipegang, simple, layarnya sudah touchscreen, bisa dilipat ke depan sehingga cocok untuk vlogging. Kemudian ini ada HDMI atau jack USB-nya, dan bawahnya tempat memorinya. Dan untuk tombol navigasinya menurut aku user friendly banget, mudah dimengerti dan digunakan. Beda dengan yang SLR ya, menurut aku agak rumit, tapi untuk mirrorless ini sangat simple banget tombol navigasinya. Di bagian atas ini ada tombol on off ya, mematikan dan menghidupkan kamera. Kemudian ada tombol untuk memotret dan tombol untuk merekam video. Di bagian bawah ini ada lubang untuk menghubungkan ke tripod. Dan ini ada tempat untuk penyimpan baterai, tinggal tekan lalu guys. Kemudian di bagian atasnya ada flash ya, ini flashnya bisa dilipat gitu, tinggal tekan di bagian bawahnya dan flashnya keluar. Ini harus hati-hati ketika menutupnya kembali. Kamera ini memakai lensa kit dan tentu saja lensanya bisa berganti-ganti. Memiliki image stabilization tapi hanya di lensanya. Jadi ada stabilizernya supaya tidak shaky terlalu goyang. Gripnya enak, megangnya nyaman karena ada lekukan sehingga kita tidak licin ketika memegang kamera ini. Beratnya pun pas ya, tidak terlalu ringan ataupun berat. Ketika akan menggunakan harus kita putar terlebih dahulu lensanya lalu siap untuk mengambil gambar. Dan menurut aku untuk kualitas gambar dan video dari kamera EOS M100 ini bagus banget menurut aku. Kalian bisa lihat di video ini langsung ya. Nah, ini dia hasil video dari M100 yang kita ambil di sore hari. Namun jika teman-teman ingin melihat hasil video lainnya menggunakan M100 ini, teman-teman bisa cek aja langsung ke channel aku. Semuanya direkam menggunakan M100. Untuk kualitas gambarnya pun menurut aku bagus ya, bisa lihat di foto-foto berikut. Dan untuk autofokusnya ini menurut aku cepat ya, teman-teman bisa melihatnya sendiri. Untuk video kualitasnya sudah bagus sih menurut aku, meskipun resolusinya masih HD ya, bukan 4K. Dengan kamera 24 megapiksel dan frame rate-nya sudah 60 fps. Kalau teman-teman bertanya bagaimana sih cara memindahkan file foto atau video ke HP, bisa menggunakan aplikasi Kamera Connect. Kemudian kelebihan dari kamera mirrorless ini, yang pertama kelebihannya ukurannya ringkas dan simple sehingga mudah dibawa kemana-mana, khususnya untuk teman-teman yang suka traveling. Yang kedua mudah digunakan, terutama ini tuh ada fitur touchscreen dan wifi sehingga kita lebih memudahkan kita untuk mengatur tombolnya. Kemudian kualitas gambar dari kamera ini setara dengan SLR keluaran tahun 2016 sampai 2017. Kemudian yang terakhir, kamera ini tuh memiliki pengaturan yang hanya dimiliki oleh kamera Canon yang canggih. Kemudian kekurangan dari kamera ini, yang pertama itu suara shutter terlalu keras sehingga tidak bisa dikecilkan atau di silent. Kemudian yang kedua, tidak memiliki hot shoe. Kalau misalnya teman-teman tidak tahu apa itu hot shoot, bisa ada di gambar ini. Kemudian yang ketiga, ini tuh yang paling fatal banget menurut aku, karena aku pun sebagai pembeli dari kamera ini merasa kesulitan karena kamera ini tidak memiliki jack audio. Akan tetapi bisa diakali dengan memakai clip on seperti ini ya. Kemudian yang keempat, ini kekurangannya menurut aku ini fatal banget sih, karena kamera ini jika terlalu lama merekam terutama video, maka kameranya akan panas dan tidak bisa digunakan. Kemudian kekurangan selanjutnya, tidak bisa dicas langsung ke bodi kameranya. Dan kesimpulannya, kamera ini tuh cocok untuk kalian pemula yang mencari kamera mirrorless yang ringkas, mudah digunakan dan bisa dibawa kemana-mana, terutama untuk santai-santai dan jalan-jalan. Dan kamera ini pun menghasilkan kualitas gambar yang baik, tapi tidak cocok untuk penggemar fotografi serius dan profesional karena tidak memiliki hot shoe. Tapi itu kembali ke kebutuhan teman-teman, ingin kameranya seperti apa dan kamera unggulan yang diperlukan itu apa. Tapi kalau misalkan aku pribadi sih, aku lebih ke
Kamera itu yang utama itu baterai ya, yang kedua itu layarnya bisa dilipat ke depan, kemudian touchscreen. Itu menurut aku sangat penting banget. Kamera ini tuh cocok banget untuk aku pemula. Kemudian dari body pun sangat ringkas dan simple. Kalau ditanya kenapa aku tidak pilih SLR, karena menurut aku SLR terlalu besar. Untuk aku pribadi pemula kurang cocok. Nah, itulah review kamera dari aku. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila banyak kata banyak salah. Dan semoga ini bisa menjadi referensi untuk kalian yang mencari kamera yang harganya terjangkau dan simple. Dan silahkan like and subscribe-nya untuk membangun channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.